Selamat datang di pertemuan pertama pengantar linguistik umum. Pada pertemuan pertama ini tentu saja kita akan membahas mengenai linguistik secara umum dulu sebelum kita membahas beberapa cabang ilmu linguistik yang lain untuk kita pelajari bersama. Oke, jadi untuk pertemuan pertama kita akan membahas mengenai linguistik secara umum. Nah, pada pertemuan pertama ini yang harus dicapai oleh mahasiswa tentunya. Tujuan pembelajaran untuk pertemuan pertama ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang definisi linguistik terlebih dahulu. Kemudian kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang objek kajian linguistik. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang kelebihan linguistik. Nah, apa itu linguistik? Nah, seperti yang kita bicarakan sebelumnya, kita singgung sedikit bahwa linguistik merupakan ilmu yang berkenaan dengan bahasa atau lebih singkatnya dapat disebut juga sebagai ilmu bahasa. Nah, dalam bahasa sendiri tentu saja tidak hanya linguistik ya, ada beberapa ilmu juga seperti ilmu sastra ya, kemudian ada ilmu sosial dan sebagainya. Nah, dalam linguistik ini fokus yang dipelajari adalah masalah bahasa, sehingga tentu saja linguistik ini disebut dengan ilmu bahasa. Nah, linguistik ini dalam beberapa bahasa juga dalam beberapa kajian dan di dunia itu sudah mendapat tempat ya di hati para ilmuwan ya, karena tentu saja bahasa ini merupakan sebuah fenomena yang tidak bisa dianggap remeh. Kenapa? Karena tentu saja dalam semua aspek bahasa ini merupakan bentuk konkret di mana komunikasi dibangun dari segala aspek. Karena tanpa adanya bahasa tentu tidak ada komunikasi ya. Bahkan menggunakan bahasa tubuh pun atau bahasa misalkan bahasa isyarat seperti itu masih disebut sebagai sebuah bahasa karena ada makna di dalamnya. Nah, dalam istilah-istilah barat seperti dalam istilah bahasa Inggris, linguistik itu disebut sebagai linguistics. Kemudian dalam bahasa Prancis itu disebut sebagai linguistik. Dalam bahasa Latin itu disebut lingua. Jadi banyak sekali istilah linguistik ini dan banyak sekali permasalahan kebahasaan di dunia. Sehingga linguistik ini menjadi salah satu bentuk keilmuan yang cukup penting ya di masyarakat. Nah, menurut Andre Martinez menyebutkan bahwa linguistik adalah telah ilmiah mengenai bahasa manusia. Ya, karena untuk berbicara tentang bahasa tentu adalah bahasa yang memiliki makna ya. Dan bahasa yang memiliki makna untuk sampai saat ini dalam sekali penelitian tentu saja adalah bahasa manusia. Karena bahasa manusia itu memiliki makna-makna di dalam. Nah, dalam istilah linguistik itu ada yang disebut dengan language, dan parol. Ya. Kalau language itu adalah bahasa tertentu yang disebut sebagai bahasa bahasa spesifik, bahasa tertentu atau bahasa spesifik itu istilahnya. Ini disebutnya bahasa spesifik saja. Contoh-contohnya seperti bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Sunda itu adalah bahasa yang spesifik, maka disebut sebagai language. Kemudian yang kedua adalah language. Ini disebut sebagai bahasa abstrak. Ya. Maksudnya bahasa language ini disebut sebagai bahasa umum. Ya. Jadi kalau language tadi adalah bahasa yang spesifik. Bahasa language itu ada bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Sunda. Nah, secara umum tiga bahasa itu disebut language. Ya. Kemudian parol itu adalah wujud nyata dari ujaran. Jadi setiap ujaran yang muncul dalam satu dalam satu komunitas gitu ya, misalkan ada satu orang berbicara tentang sesuatu atau mungkin kita sebut sebagai variasi bahasa tertentu gitu ya dalam satu komunitas, itu disebutnya parol berupa ujaran. Jadi dalam bahasa Indonesia tentu ada parolnya, bahasa Arab itu ada parolnya, bahasa Sunda pun ada parolnya sendiri. Nah, orang-orang yang ahli dalam linguistik itu disebut sebagai linguis atau linguis. Kalau bahasa Inggrisnya linguis, kalau bahasa Indonesia disebut sebagai linguis atau ahli dalam ilmu linguistik. Nah, ilmu linguistik ini juga disebut sebagai linguistik umum atau general linguistics. Kenapa disebut umum? Karena tentu saja linguistik ini tidak mencakup hanya satu bahasa saja, tetapi mencakup keseluruhan bahasa. Aspek kebahasaan yang muncul di semua bahasa itu dalam linguistik itu dianggap sama, karena dalam linguistik itu ada yang disebut dengan keilmuan tata bahasa misalnya, atau struktur kita bisa sebut sebagai bentuk sintaksis dalam sebuah bahasa. Itu jika dilihat itu memiliki struktur yang hampir sama dalam setiap bahasa. Kemudian konteks, kemudian seperti aspek-aspek pragmatik ya dalam bahasa, itu hampir semua dalam semua bentuk bahasa itu sama. Makanya linguistik itu disebut sebagai linguistik umum. Jadi ada keuniversalan bahasa dalam linguistik gitu ya. Jadi linguistik menganggap bahwa semua bahasa itu memiliki struktur dan konteks. Nah, objek-objek yang digunakan dalam linguistik itu ada beberapa ya. Jadi ada banyak sekali hal yang dilihat dalam aspek linguistik. Karena linguistik itu melihat bahasa manusia, tentu tidak terlepas dari manusia itu sendiri ya. Jadi dalam manusia itu ada yang disebut dengan gejala sosial. Dalam hubungan manusia dan manusia tentu ada hubungan sosial. Nah, dalam linguistik pun tidak terlepas dari itu ya. Jadi ketika kita memiliki konsep sebuah analisa atau konsep pemikiran mengenai bahasa, tentu tidak akan jauh dari peran manusia itu sendiri.
Kemudian ada bentuk peristiwa alam di sana. Kenapa ada peristiwa alam? Karena ada bahasa itu juga ditentukan oleh geografis, bentuk geografis dan juga lokasi geografis satu komunitas tertentu ya. Kemudian linguistik juga berhubungan dengan penyakit, ya, penyakit kebahasaan, psikologi, gitu ya. Itu nanti akan ada hubungannya dengan psikolinguistik. Kemudian tentu saja yang paling utama adalah bahasa itu sendiri atau konsep language of linguistik itu jadi objek utama dari linguistik. Apakah hanya linguistik yang mengambil objek bahasa sebagai objek utamanya? Tentu saja tidak. Tadi sudah saya jelaskan ya. Ada sastra, ada sosial, bentuk-bentuk antropologi, jenis-jenis penelitian antropologi, penelitian sosiologi itu tidak jauh juga dari kebahasaan. Psikologi, fisika itu ada hubungannya dengan objek-objek bahasa. Apa yang membedakan linguistik dan ilmu-ilmu lainnya? Tentu saja pada pendekatannya ya. Pendekatannya berbeda. Contohnya antara sastra dan juga linguistik itu sendiri. Kalau sastra memandang bahasa itu sebagai sarana mengungkapkan seni, kemudian menjadi sebuah tanda akan sesuatu, karena dalam sastra pun tidak terlepas dari sebuah fenomena tertentu ya. Seseorang menulis sebuah cerpen, itu tentu saja ada fenomena di baliknya. Nah, itu yang dilihat oleh keilmuan sastra. Ya. Jadi, ada perbedaan antara linguistik dan sastra. Kemudian kalau ilmu sosial memandang bahasa itu sebagai alat interaksi sosial dalam masyarakat, psikologi memandang bahasa sebagai gejala, ya, gejala kejiwaan dan sebagainya, dan fisika memandang bahasa sebagai fenomena alam melalui gelombang bunyi. Jadi ada banyak objek kajian yang ada banyak ilmuwan yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Gitu ya. Nah, linguistik sendiri memperlakukan bahasa sebagai bahasa. Ya, jadi bahasa itu adalah sebuah bahasa, dan yang lainnya itu ilmu yang lainnya itu menganggap bahwa bahasa itu adalah sebuah fenomena. Tapi memang bahasa itu adalah sebuah fenomena. Tapi linguistik melihat bahasa itu adalah sebagai konsep tersendiri. Ya. Nanti mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana bahasa dilihat dari sisi linguistik. Ya. Nah, apakah linguistik itu ilmiah? Kemudian apakah buktinya ada? Nah, sebelum menjawab pertanyaan itu, tentu saja kita harus melihat perkembangan setiap ilmu. Karena setiap ilmu itu itu memiliki keilmiahan tersendiri. Ya. Nah, kalau misalkan kita lihat pada zaman dulu, zaman filsafat belajar tebak, itu ada yang disebut dengan fenomenologi, atau ilmu fenomenologi, di mana sebuah keilmiahan itu bisa dilihat dari dua aspek, yaitu yang pertama bisa rasional, kedua itu terlihat secara empiris. Gitu. Jadi ada dua konsepnya. Jadi misalkan kalau kita lihat dia harus rasional, tentu saja itu berdasarkan akal ya. Rasional itu harus bisa diterima oleh akal. Kemudian empiris ada buktinya terlihat. Gitu ya. Jadi semua aspek ilmuwan itu seharusnya dari pandangan saya itu harus fenomena harus menjadi sebuah fenomena yang dapat diteliti dengan dua aspek tersebut. Nah, ada tiga ilmu ya, ada tiga step perkembangan ilmunya ketika kita akan melakukan sebuah analisa untuk membuktikan apakah sesuatu ilmu itu ilmiah atau tidak. Yang pertama itu adalah spekulasi, bahwa ada observasi dan klasifikasi, dan ada perumusan teori. Nah, untuk spekulasi tentu saja itu diambil dengan bukti-bukti empiris, karena itu baru spekulasi ya. Jadi dilihat oleh panca indera terlebih dahulu. Contohnya misalkan ada konsep bumi itu datar, matahari berputar mengelilingi bumi. Buktinya ya dengan bukti empiris tentu saja hanya dilihat dengan panca indera, dirasakan oleh panca indera ya. Padahal jika kita hanya merumuskan hanya dengan panca indera itu tidak selalu benar. Makanya harus ada bentuk analisa yang lebih konkret lagi. Nah, setelah spekulasi ya muncul atau kita lanjutkan ke observasi. Nah, setelah spekulasi kita melakukan observasi itu mengumpulkan bukti-bukti, fakta dan teori-teori yang ada ya. Kemudian setelah dikumpulkan ya carilah kesimpulan dari observasi tersebut. Ya, setelah mengumpulkan data observasi dan lain-lain, makanya kita munculkan perusahaan teori, karena setelah data itu muncul tentu kita harus ambil kesimpulan dan membuat sebuah hipotesis teori ya. Nah, karena dari data yang kita kumpulkan itu bisa disebut sebagai bentuk yang ilmiah ya. Ketika kita sebut, oh ternyata misalkan teman-teman mengumpulkan sebuah data bahwa bahasa Indonesia itu memiliki kesamaan dalam bunyi vokalnya misalkan. Lalu kumpulkan semua kebahasaan dan dirumuskan ternyata dari hipotesa dari observasi menyimpulkan bahwa ternyata benar bahwa vokal di bahasa Indonesia itu hampir sama semua dengan bahasa-bahasa lain. Nah, ini disebut dengan perumusan teori dan itu bisa disebut sebagai fakta ilmiah. Kenapa? Karena sudah menguji observasinya dan sudah menguji hipotesanya juga. Makanya kajian linguistik bisa disebut sebagai kajian yang ilmiah. Nah, itu pertemuan pertama. Jadi mudah-mudahan teman-teman ada pertanyaan dari video yang saya jelaskan ini karena cukup singkat. Jika teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan baca buku-buku mengenai linguistik umum dan semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang banyak lagi ketika membaca di buku lain. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.